warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sarah Azhara dengan NIM 102024 dari kelas MSDMP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi SEMM. Di sini materi negosiasi ada 10 bab. Yang pertama, the nature of negotiation. Yang kedua, tactic of distributive bargaining. Yang ketiga, tactic of integrative bargaining. Yang keempat, strategy and planning. Yang kelima, ethics in negotiation. Yang keenam, perception, cognition, and emotion, communication, including and using negotiation power. Yang kesembilan, influencer. Dan yang ke-10, relate in negotiation. Oke, kita masuk yang bagian chapter pertama, the nature of negotiation. Definisi negosiasi yaitu sebuah proses interaktif di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menyepakati bagaimana membagi sumber daya yang terbatas seperti tanah, uang, atau waktu. Yang kedua, untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara para pihak. Karakteristik negosiasi. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih. Di dalam proses bisnis, terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berlawanan atau sama demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, adanya konflik atau kepentingan. Negosiasi terjadi karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh negosiator tersebut. Yang ketiga, adanya proses memberi dan menerima. Yang keempat, adanya pilihan. Negosiasi dapat memilih hasil atau keputusan negosiasi, apakah menghindar atau menerimanya. Dan yang terakhir, para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan. Chapter 2, Tactics of Distributive Bargaining. Negosiasi distributif sering disebut sebagai negosiasi win-lose. Di sini ada BATNA, yang merupakan alternatif terbaik yang dapat diambil jika negosiasi gagal. Kelemahan dari distributive bargaining. Meskipun distributive bargaining dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi satu pihak, model ini cenderung merusak hubungan jangka panjang karena sifatnya yang kompetitif dan berfokus pada win-lose. Ini bisa menyebabkan perasaan tidak puas dari pihak lawan yang berpotensi merusak peluang untuk kerjasama di masa depan. Chapter 3, Tactic of Integrative Bargaining. Negosiasi integratif bertujuan untuk menciptakan nilai baru sehingga semua pihak bisa diuntungkan atau sering disebut win-win. Langkah-langkah kunci dalam proses negosiasi alternatif. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Kedua pihak hendaknya saling terbuka terhadap informasi satu sama lain. Yang kedua, kemukakan minat dan kebutuhan. Yang ketiga, hasilkan solusi alternatif. Dan yang keempat, evaluasi dan pilih alternatif. Perbedaan taktik distributif dan integratif. Taktik distributif menghasilkan satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Taktik integratif menghasilkan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Chapter 4, Strategy and Planning. Langkah-langkah penting dalam perencanaan negosiasi. Yang pertama, menilai konteks sosial. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mendefinisikan isu-isu utama. Yang keempat, memahami kepentingan pihak lain. Yang kelima, perencanaan strategis. Dan yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Proses negosiasi. Yang pertama, inisiasi. Memulai negosiasi dengan menetapkan agenda dan membingkai isu-isu yang akan dibahas. Yang kedua, tawar-menawar. Proses di mana pihak-pihak terlibat dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan, termasuk melakukan trade-off dan mempertimbangkan potensi konsesi. Yang ketiga, resolusi. Menyelesaikan negosiasi dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencatat hasil yang telah disepakati. Chapter 5, Ethics in Negotiation. Pengertian etika dalam bernegosiasi adalah prinsip dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar adil, jujur, dan menghormati pihak lain selama proses negosiasi. Prinsip-prinsip etika yang pertama ada integritas, yang kedua hormat, yang ketiga keterbukaan, dan yang keempat tanggung jawab. Chapter 6, Perception, Cognition, and Emotion. Definisi persepsi, yaitu cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan, termasuk negosiasi. Persepsi ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sikap, dan harapan saat ini. Distorsi persepsi, gangguan atau kesalahan dalam proses memahami pihak lain atau situasi dalam negosiasi, seperti stereotip, yaitu generalisasi berlebihan, efek halo, menilai seseorang berdasarkan satu karakteristik dan proyeksi, menganggap pihak lain berpikir atau merasakan hal yang sama seperti kita. Definisi kognisi yaitu proses berpikir dan pemrosesan informasi untuk membuat keputusan selama negosiasi. Definisi emosi, perasaan dan suasana hati yang muncul dalam negosiasi dan memengaruhi cara berpikir dan berperilaku negosiator. Emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hasil negosiasi secara negatif. Chapter 7, Communication. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah elemen penting dalam proses negosiasi. Melalui komunikasi, para pihak menyampaikan informasi, keinginan, tujuan, dan strategi mereka. Komunikasi membantu mengklarifikasi masalah, memahami perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan bersama. Di dalam komunikasi ada dua. Yang pertama itu the sender, pengirim.
adalah orang yang ingin menyampaikan informasi, ide, atau pesan. Dalam negosiasi, pengirim bisa menjadi salah satu pihak yang ingin mengajukan penawaran, tuntutan, atau merespon pihak lain. Yang kedua ada the receiver, yaitu penerima. Adalah pihak yang menerima pesan dari pengirim. Tugas penerima adalah untuk memahami dan menafsirkan pesan tersebut dengan benar. Penerima pesan akan memberikan pengirim respon atau feedback. Chapter 8, Finding and Using Negotiation Power. Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Suatu pihak yang memiliki kekuasaan dapat membujuk pihak lain untuk melakukan apa yang tidak akan dilakukan oleh pihak lain tersebut. Ada dua perspektif tentang kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi dan mengontrol yang lain, lebih mungkin dalam konteks tawar-menawar distributif, dan kekuasaan yang digunakan untuk bekerja sama dengan yang lain, lebih mungkin dalam konteks negosiasi integratif. Sumber kekuatan berasal dari kemampuan negosiator untuk mengumpulkan dan mengatur fakta dan data untuk mendukung posisinya, argumen, atau hasil yang diinginkan. Negosiator juga dapat menggunakan informasi sebagai alat untuk menantang posisi pihak lain atau hasil yang diinginkan, atau untuk melemahkan efektivitas argumen negosiasi pihak lain. Chapter 9, Influence. Definisi, pengaruh adalah kemampuan untuk mengubah sikap, perilaku, atau persepsi orang lain. Dalam konteks negosiasi, pengaruh menunjuk pada upaya yang dilakukan oleh seorang negosiator untuk mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan penggunaan strategis, taktik, dan pesan yang dirancang khusus untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan opini pihak lain. Ada dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh sentral. Pengaruh ini bersifat tradisional yang berfokus pada isi pesan dan bagaimana strukturnya. Yang kedua, pengaruh periferal. Pengaruh ini berdasarkan pada siapa yang menyampaikan pesan tersebut dan pengaruh seseorang tersebut. Selanjutnya, Chapter 10, Relationship and Negotiation. Negosiasi dalam hubungan berlangsung dari waktu ke waktu, bahwa salah satu cara mengubah negosiasi distributif menjadi negosiasi integratif adalah para pihak bergiliran dari waktu ke waktu dalam menuai manfaat atau imbalan. Membangun hubungan yang baik dan memperbaiki kepercayaan adalah kunci mencapai hasil yang adil dan memuaskan dalam negosiasi. Reputasi, identitas persepsi yang mencerminkan kombinasi karakteristik dan pencapaian pribadi yang menonjol. Perilaku yang ditunjukkan dan gambar yang dimaksudkan akan dipertahankan dari waktu ke waktu. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu dan kesediaan untuk bertindak atas kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Keadilan internasional adalah tentang bagaimana para pihak memperlakukan satu sama lain dalam hubungan satu ke satu. Keadilan sistematik adalah tentang bagaimana organisasi tampak memperlakukan kelompok individu dan norma-norma yang berkembang, bagaimana mereka harus diperlakukan. Sekian dari saya, terima kasih.